kuasa dalam puji-pujian yang kami naikkan, karena setiap puji-pujian kami adalah kekuatan kami Tuhan. Glory haleluya Yesus. Kami letakkan setiap permasalahan hidup kami letakkan setiap pergumulan kami, beban kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan menerima kelepasan, kami akan menerima berkat Tuhan, sehingga ibadah ini tidak menjadi ibadah yang sia-sia Bapa, tapi kami boleh pulang dengan membawa sesuatu daripada-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengimani bahwa kami hidup bersama dengan Tuhan. Untuk itu kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersyukur dan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Mari berikan tos satu dengan yang lainnya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Semuanya
Engkau yang sudah datang ke dunia ini Tuhan. Engkau Tuhan di atas segalanya, di atas hidup kami. Engkau Tuhan yang memberikan rencana yang terbaik. Untuk itulah kehadiran-Mu adalah bukti penggenapan janji-janji-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau fokus kepada-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau Yesus anak Allah yang maha tinggi. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau rindu pengurapan-Mu ada. Dinyatakan untuk setiap kami yang hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau katakan Yesus Tuhan yang layak ditinggikan atas segala alam.
kehidupan kita. Tuhan rindu bahwa setiap pujian yang kita naikkan adalah ungkapan syukur kita. Dia rindu melawat setiap kita yang hadir, yang membuka hati pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Oh, dengar Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
untuk setiap kami Tuhan. Tiada satupun yang terluputkan. Ibadah ini adalah ibadah yang penuh kuasa Bapa. Namun kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang mau diperbaharui hari lepas hari Tuhan. Kami mau duduk diam, membuka hati dan telinga kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah penolong kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Bila setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan-Mu bagi kami. Perkataan-Mu merema bagi kami Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat. Baik, puji Tuhan, shalom saudara. Bersyukur pada Tuhan hari ini. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Katakan kiri kanannya, selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Kita masuk di hari raya yang keempat. Setiap hari raya punya ada satu hubungan dan tidak pernah bisa terpisahkan. Kita punya 5 hari raya. Yang pertama hari raya Natal, hari kelahiran Tuhan, ditandai dengan firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Tuhan Yesus pada hari Natal itu ditandai dengan satu statement yang begitu indah. Karena begitu Tuhan mengasihi dunia, Tuhan mengasihi kita. Mengapa? Karena firman Tuhan menegaskan tidak ada orang yang benar. Semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu tidak akan pernah cukup ketika Yesus tidak mati di kayu salib. Maka ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab mencatat tabir bait Allah terbelah menjadi 2 sebagai tanda bahwa tidak ada lagi pemisah. Setiap orang bisa datang. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, oleh karena percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada percikan darah Yesus yang menyucikan kehidupan kita. Kematian tanpa kebangkitan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi Yesus bangkit dari kematian membuat kita punya pengharapan karena kata firman Tuhan. Dan sering kali kita nyanyikan sebab Dia hidup, kita punya hari esok. Lalu kebangkitan saja tanpa ada kenaikan Tuhan itu juga menjadi sesuatu yang sia-sia. Mengapa? Karena Yesus hanya ada terus di dalam dunia. 40 hari Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, mengajar mereka, menampakkan diri, dan pada hari yang ke-40 Yesus naik ke sorga. Nah saudara, kenaikan inilah yang memberikan pengharapan yang luar biasa kepada kita, yang memberikan satu hal yang baru bagi kehidupan kita. Nanti kemudian pada tanggal Minggu 28 kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Jadi dari satu perayaan ke perayaan ini bukan terpisah, tetapi saling sambung menyambung untuk saling menggenapi. Nah saudara, pertanyaannya adalah bahwa kenapa, di mana, dan apa yang dikerjakan Yesus sekarang. Nah apa yang dikerjakan Yesus sekarang inilah yang seharusnya kita pahami supaya kita yang merayakan kebaikan ini menikmati berkatnya. Bukan hanya sekedar secara kebiasaan saja memperingatinya, tapi ada hal yang bisa kita nikmati dan bisa kita bagikan dari berkat kenaikan ini. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, gereja itu memerlukan pembaharuan. Gereja bukan gedung ya, karena itu adalah gedung gereja. Tentu gedung gereja setiap waktu ada pembaharuan. Begitu semakin besar, bahkan di mana-mana kita akan menonjolkan keindahan-keindahan sehingga orang datang ke gereja untuk menikmati kenyamanan dirinya belum tentu nyaman di hadapan Tuhan. Tapi gereja yang dimaksud adalah kita, umat Tuhan, yang Yesus menyebutkan bahwa kita ini adalah gereja Tuhan, bait Allah, di mana Roh Allah tinggal diam di dalam kehidupan kita. Nah itulah yang seharusnya membutuhkan pembaharuan. Hari lepas hari kita diperbaharui. Dan itu hanya mungkin bisa terjadi, kita mengalami pembaharuan ketika kita, setiap orang yang beriman, betul-betul menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa ada menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mungkin akan ada pembaharuan bagi kita. Mengapa? Karena orang akan mengandalkan kekuatannya, orang akan mengandalkan apa yang dimilikinya, bukan berserah penuh kepada Allah.
Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan bagaimana kita mau mempertaruhkan hidup kita, menaruh pengharapan kepada Tuhan tanpa betul-betul memahami dan mampu menjawab pertanyaan di mana Yesus berada hari ini dan di manakah Yesus memimpin gerejanya sampai hari ini atau pada hari ini. Kalau kita bisa memahami ini, maka kita akan bisa memaknai hari kenaikan Tuhan, dan kita bisa berpasrah penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Makanya pasca kenaikan Tuhan selalu diikuti dengan ibadah Pekan Pentakosta. Nah, ibadah Pekan Pentakosta bukan hanya rutinitas juga, tetapi sebenarnya bentuk satu kerinduan dari kita. Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita rindu untuk kemudian betul-betul hidupnya dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kalau istilah saya, Pekan Pentakosta itu adalah saatnya, waktunya untuk kita ngecas kalau HP itu. Kalau handphone kita perlu dicas. Dicasnya apa? Dengan kuat kuasa Roh Kudus kita perlu ada cas, di-charger lagi supaya kita punya gairah yang baru. Kapan? Bukan hanya setiap hari. Makanya Pekan Pentakosta itu kita manfaatkan betul untuk mericas kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Makanya besok, mulai besok sampai 27, mari kita sama-sama antusias untuk hadir di Pekan Pentakosta ini. Nah, sebenarnya dikasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama dari Injil Lukas pasal 50, pasal 24, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat 11. Injil Lukas dulu kita baca. 2-3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Pada waktu Yesus naik ke sorga itu, banyak yang hadir, 500-an orang, kok banyak sekali. Mereka sama-sama naik, ngikutin Yesus. Tetapi kemudian Yesus, Alkitab mencatat, pada waktu mereka sudah ada di tempat yang lapang, di padang itu, perhatikan, tiba-tiba, berarti di situ katakan dekat Betania, keluar kota, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kalau di Injil Lukas ini kurang begitu jelas rinci. Tapi kalau kita baca di Kisah Para Rasul, ini dengan jelas bagaimana perincian cara Yesus naik ke sorga. Mari kita baca ayatnya, 2-3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari kitab Kisah Para Rasul ini jelas sekali bagaimana proses Yesus naik ke sorga. Yesus membawa mereka keluar Betania. Yesus mengajar mereka. Setelah mengajar, Yesus memberkati mereka. Orang memberkati, imam selalu mengangkat tangannya memberkati. Dan pada saat memberkati itulah Alkitab mencatat Yesus terangkat ke sorga. Posisi terangkatnya adalah saat dia sedang memberkati dan dengan posisi memberkati umatnya. Otomatis murid-muridnya mungkin dari mulai bawah dia terpesona. Saudara perhatikan, kalau kita kembali ke masa Yesus, kita akan melihat sesuatu yang heroik banget di saat-saat sampai dengan kenaikan ini. Waktu kelahirannya mungkin tidak begitu heroik, ya hanya di kandang domba saja. Tapi dari proses kematian, imam-imam sudah ketakutan bahwa mereka orang Farisi juga bahwa Yesus akan bangkit. Lalu mereka menjaga kuburnya, tapi toh ternyata juga kuburnya terbuka dan menyatakan Yesus bangkit. Setiap hari mereka menikmati berita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu sekarang ketika mereka ada di luar kota, tentu bukan 1-2 orang, banyak. Dan dia menyaksikan Yesus terangkat. Slow motion mungkin dia naiknya, pelan-pelan naik ya. Begitu naik sampai di atas, tiba-tiba awan menutupi Yesus. Dan ketika menutupi Yesus, kira-kira murid-muridnya langsung sorak apa terus bengong? Bengong dia gini terus. Pada saat dia terpesona itulah
Dua malaikat Tuhan menghampiri mereka dan mereka berkata kepada orang-orang itu, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ia ke langit?" Dia menjelaskan bahwa dia yang terangkat hari ini nanti akan datang dengan cara yang sama seperti waktu dia naik. Saya yakin mereka begitu kaget dan begitu hebohnya, begitu sukacitanya melihat Yesus yang naik ke sorga. Sebelum itu Yesus berpesan, "Jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi." Karena ayat yang ke-8 katakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, inilah cara bagaimana prosesi kenaikan Tuhan yang Alkitab catat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika Yesus naik ke sorga, kira-kira apa sih? Di mana sekarang Yesus itu berada? Apakah Yesus berada di sorga saja atau lalu kembali lalu ngapain di sana? Ini kan yang kadang-kadang orang tidak paham, tidak bisa memahami. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus, di mana Yesus berada? Yang pertama, ia kembali ke rumah Bapaknya, ke rumah Bapa di sorga. Kalau kita belajar dari Injil Yohanes katakan, "Aku akan pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku akan pergi ke sana dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang kembali menjemput kamu." Yesus datang dari sorga turun ke dunia dan sekarang dia kembali ke rumah Bapa. Dan dengan satu kepastian bahwa di sana itu dia mempersiapkan rumah bagi kita, orang-orang yang kemudian akan dipanggil Tuhan sebelum atau sesudah Yesus naik ke sorga. Sehingga orang-orang percaya sekarang kalau meninggal dunia, kalau berpulang, pasti beritanya jelas sekali, telah pulang ke rumah Bapa. Mengapa? Karena Yesus sudah mendahului ada di sana. Dan itulah yang Alkitab katakan, rumah Bapa adalah tempat di mana ia dan Bapa memang berada sebelumnya. Lalu mengapa dia harus turun? Karena dunia penuh dengan dosa. Allah ingin melakukan pembaharuan ke dunia, mengembalikan posisi manusia seperti di Taman Eden. Di Taman Eden manusia Adam dan Hawa bersekutu dengan Allah. Lalu kemudian ketika Adam berdosa, manusia dibuang. Dan Allah rindu dengan kehadiran Yesus itu membuka jalan kembali supaya manusia bisa bersekutu dengan Allah. Allah menyiapkan tempatnya kembali di sorga untuk kita semua. Mengapa? Karena rumah Bapa itu adalah miliknya. Yesus tinggalkan beberapa waktu ke dunia ini, lalu dia akan kembali lagi. Saudara perhatikan di sini, ini adalah tempat di mana ia memang ditinggikan. Dia harus kembali ke sana. Jadi proses kalau ada pertanyaan, di manakah Yesus berada? Hari ini dia sudah kembali ke rumah Bapa. Dia ada di sorga bersama dengan Bapa sorgawi kita. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat. Makanya kita punya satu keyakinan bahwa orang Kristen tidak akan pernah mati kalau rumahnya belum jadi. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang kebetulan, karena rumah kita sudah jadi. Ada yang rumahnya jadi pada waktu usia 70 tahun, ada yang rumahnya jadi pada usia 90 tahun, ada yang rumahnya jadi masih anak-anak, rumahnya sudah jadi. Yang pasti adalah kita harus punya keyakinan bahwa kita tidak akan pernah mati kalau rumahnya belum jadi. Paling akan katakan, "Oh nyaris kemarin itu." Sebenarnya bukan nyaris, karena memang rumahnya belum jadi. Yang kita di dunia ini sebenarnya sedang mempersiapkan prosesi untuk kita masuk ke rumah yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang berikutnya, Yesus di mana sekarang? Saudara posisinya. Nah, di rumah Bapa mau ngapain? Dia ditinggikan di sebelah kanan Allah Bapa. Ingat ketika ibu dari Yakobus dan Yohanes pernah bilang kepada Yesus, kalau nanti Yesus duduk sebagai raja, tolong anak-anakku supaya duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri Yesus. Ya mungkin dia diminta supaya jadi menko-nya gitu ya. Ya kan, menko-nya gitu kan. Yesus kan di pemerintahan kan ada presiden, ada wakil presiden. Apa ngobrol dengan ibu, kira-kira kalau wakil presiden dengan menko itu tinggi mana? Posisi mungkin tinggi wakil presiden, tapi kekuasaan ada di menko. Karena menko itu menguasai bidangnya yang begitu, memang dia harus ahli. Contoh, Mahfud MD, Menko Pol Hukam, ya, politik, hukum, dan keamanan.
Dia orang yang capable di situ, bidangnya kuat di situ. Dan sebenarnya keadaan negeri ini dia yang berkuasa, dia yang bertanda tangan semuanya. Kenapa? Karena dia menteri pertahanan pun di bawah dia. Kalau menteri pertahanan di bawah dia, maka dia sebenarnya membawahi seluruh panglima-panglima yang ada di situ. Bertanggung jawabnya langsung ke presiden. Panglima tertingginya presiden, tapi Menko ini orang yang kuat. Makanya dulu ibu Yohanes tuh ingin anak-anaknya satu jadi Menko kemaritiman, satu jadi Menko Polhukam gitu ya. Dia pengen ada kedudukan di sana. Makanya ketika Yesus kemudian dinaik ke sorga, dia ditinggikan di sebelah kanan Bapa. Saudara perhatikan, bukan sembarangan ada di situ. Karena dia adalah Allah sebenarnya yang menjelma menjadi manusia. Kesetaraan dengan Allah. Ketika dia turun itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Dia melakukan teologi kenosis bagi kita, mengosongkan diri supaya kita bisa diselamatkan. Karena Yesus mau turun ke dunia, maka kita punya pengharapan. Dan itu bukan basa-basi. Alkitab mencatat, Markus mencatat bahwa Yesus berdiri duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Stefanus ketika dia dirajam dengan batu dan menjelang kematiannya, dia berdiri dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan. Lalu berikutnya Paulus juga melihat hal yang sama. Dari konsep inilah Yesus ditinggikan. Kalau kita baca dalam kitab Filipi, dalam teologi kenosis, ketika dia diberikan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah proses kenaikan, sehingga ketika kita tahu di mana Yesus berada, dia berada di rumah Bapa, dia di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Dia ditinggikan karena memang posisinya dia harus ada di sana. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah kenaikan Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang sedang Yesus kerjakan hari ini? Nah, ini yang harus kita tahu betul apa yang Yesus kerjakan sekarang. Bukan hanya sekedar memperingati kenaikan. Makanya kadang pengenaikan Tuhan itu tidak semeriah hari raya yang lain. Hari raya yang paling meriah itu Natal. Hari raya Jumat Agung itu lumayanlah masih ada. Karena hari raya kebangkitannya Minggu, hampir seperti tidak ada hari raya. Hari raya kenaikan Tuhan bukan hari Minggu, tapi nanti hari raya pencurahan Roh Kudus hari Minggu. Tapi toh gaungnya kenaikan Tuhan tidak semegah segaung Natal. Padahal kita tahu kalau kita betul-betul memperingati hari kenaikan Tuhan, maka ada sesuatu yang baru, ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang Yesus kerjakan? Kita baca yang pertama, menarik orang datang kepadanya. Saudara, Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang mampu mengaku Yesus Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Yesus juga mencatat, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dari konsep inilah saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, sesungguhnya Alkitab tidak pernah mencatat tentang kristenisasi. Tidak ada istilah itu. Kita tidak berhak untuk mengkristenkan seseorang, tidak berhak untuk memaksakan iman kepada seseorang. Kenapa? Itu adalah hak Tuhan sendiri. Coba kita baca Yohanes 12 ayat 32-nya. Yohanes 12 ayat 32, perhatikan di situ. Dan aku, kata Tuhan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Siapa yang mampu membuat orang terima Yesus? Yesus sendiri. Siapa yang mampu orang betul-betul percaya dan menerima Yesus? Yesus sendiri. Kecuali orang yang datang kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan sesuatu. Karena diiming-imingi sesuatu, maka dia ikutlah. Tapi tidak sungguh-sungguh. Kalau engkau sakit, ayo datang ke Tuhan, pasti sembuh. Kira-kira dia ikut Tuhan untuk apa? Untuk sembuh. Setelah sembuh, yakin setia kepada Tuhan? Belum tentu. Orang yang cari mujizat itu sulit banget. Harusnya bukan cari mujizat, tapi cari sumber mujizatnya.
Kalau aku ditinggikan, nah Yesus sudah ditinggikan, maka dia yang akan menarik banyak orang datang kepadanya. Dan itu yang Yesus kerjakan. Sampai kapan? Sampai ia datang kembali yang kedua kali. Itu yang Yesus kerjakan, menarik orang datang kepada Tuhan. Tetapi bagaimana cara menariknya itu? Ada Yesus yang berbicara langsung lewat orang tersebut, seperti kepada saya. Berbicara langsung, lalu mengajak, lalu pergi dan terima Yesus tanpa ada sesuatu. Sehingga kalau ditanya, apa yang membuat Bapak pindah? Tidak tahu. Dan kalau orang betul-betul percaya kepada Tuhan tanpa ada yang mengiming-imingi sesuatu, maka dia tidak akan pernah menjelekkan keyakinan yang lain. Kenapa? Sebab ketika kita merasa yang kita paling benar, sesungguhnya kita sedang menghakimi orang lain. Dan kita lebih mengambil posisi Tuhan untuk menghakimi orang. Bagaimana Yesus ingin bisa Yesus berbicara langsung? Perhatikan, melalui rohnya. Tetapi bagaimana roh itu bekerja? Ada dua cara, dia menegur langsung, mengingatkan langsung. Makanya ada orang katakan, bagaimana cara proses menerima Yesus? Tidak tahu, saya ditemuin Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua Yesus bilang apa? Ketika orang percaya datang kepada Tuhan, murid-muridnya ada bersama dengan Yesus. Alkitab mencatat, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, dan orang melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi yang kedua adalah Tuhan menggunakan rohnya, memakai rohnya, menggunakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menjadi garam. Yang pertama, bagaimana menjadi garam? Akhirnya hidup kita betul-betul menjadi memberi rasa kepada orang-orang. Kenapa? Karena kita hidupnya dituntun oleh Tuhan melalui kasih-Nya. Dia Maha Kasih. Nah, cuma kasih Tuhan itu kan kalau orang punya kebutuhan, tidak mungkin tiba-tiba dari surga belum butuh beras, kan nggak ada. Membutuhkan orang-orang. Ada orang yang membutuhkan perhatian. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan, orang ada yang datang memberikan perhatian. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika hari apa ya, saya WA Bapak Ibu di grup. Jam 12:30, kira-kira 12:30 saya sedang ngedit artikel. Lalu kemudian jam 1 itu mulai saya kirim. Tiba-tiba jam 1 dapat WhatsApp, Abah, saya kirim berkat sedikit buat kerinduan Abah memiliki tempat ruang baca. Lalu saya buka dari mana? Dari Merauke. Di sini jam 1, di Merauke jam berapa? Jam 3. Kira-kira bagaimana ya cara Tuhan mengingatkan orang sana? Ujung-ujung mimpi atau gimana? Kok transfer jam 3 pagi? Sudah perhatikan? Ini kan sesuatu yang gak logis sebenarnya. Tuhan bekerja, tahu betul kebutuhan kita dan apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan betul-betul mengirimkan, memberikan kasih-Nya. Ada orang yang WA sama saya, Abah terima kasih ya buat penyertaannya, buat waktunya yang sudah diberikan. Saya bilang, Ci, saya punyanya hanya itu. Saya punyanya tenaga, saya punyanya waktu. Ternyata waktu yang saya berikan untuk menemani itu, bagi dia, bagi mereka, itu sangat berharga sekali. Padahal bagi kami sekeluarga, lebih berharga yang lain yang mereka berikan kepada saya. Saya ngajar terakhir kemarin memberikan pengajaran bagaimana seni bergaul dengan baik. Yang pertama saya bilang seni bergaul yang baik kita harus mampu masuk. Yang pertama adalah dimensi persamaan. Mengapa? Ketika saya pergi ke Malaka dan saya ngobrol di sana, saya punya saudara. Kenapa? Dari mana? Dari Indonesia. Ketika saya pergi ke luar Jawa, dari mana? Dari Sunda. Oh, ini saudara. Mengapa? Dari Jawa Barat. Persamaan. Nah, kalau kita mungkin saudara seiman. Lalu dimensi yang kedua adalah dimensi kecocokan. Setelah kita bergaul, kita akan semakin akrab ketika kita merasa cocok dengan orang itu. Mengapa cocok? Karena mungkin hobinya sama, ya, gayanya sama. Lalu kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi model.
Dia sudah cocok, tapi gayanya juga kadang orang menjadi gaya yang sama, punya style yang sama, punya cara yang sama. Nah, ini akan mudah rapuh tetap dalam konsep untuk kita bisa bergaul. Lalu yang keempat adalah dimensi timbal balik. Dan ini yang diajarkan oleh Yesus. Apapun juga yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Dan kalau kita ingin diampuni oleh Tuhan, ngampuni dulu, kata firman Tuhan. Ini dimensi timbal balik. Ini Yesus yang lakukan. Kamu bukan lagi orang lain, kamu adalah sahabat, kata Tuhan. Lalu dimensi yang terakhir adalah dimensi struktur. Maka irisan inilah yang membuat orang bisa akrab, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, melalui kasih-Nya, melalui firman-Nya, dan terakhir melalui umat-Nya. Ketika menjadikan Tuhan, kita katakan, kamu adalah garam dunia. Mungkin kita tidak seberapa kelebihan kita, tidak seberapa potensi kita. Sebab garam saja untuk memberi rasa sebuah sayuran atau satu mangkok sayuran atau satu panci sayuran, tidak mungkin satu centong garam. Jadi sebenarnya dengan kata demikian, kalau kita tahu betul bahwa Yesus mau proses kita untuk menjadi alatnya menjangkau jiwa, supaya Yesus ditinggikan di dalam hidup kita, kita tidak perlu mencari sesuatu yang hebat terlebih dahulu. Tapi jadilah garam, meskipun kita sedikit, kita mampu memberi rasa kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin hanya lewat perkataan, mungkin lewat perbuatan, mungkin lewat kasih kita. Kadang-kadang kita nongkrong sebentar, menemani sebentar, rasanya itu sudah luar biasa, saudara. Seperti orang kalau tiba-tiba di jalan mobilnya mogok gitu ya, dan ada orang yang bantu dorong mobil saja ke pinggir, rasanya kita sudah seneng ya, minta ampun. Itu sepele loh sebenarnya. Tapi kalau kita lagi jalan kan kita nggak butuh mereka. Jadi sebenarnya tidak perlu kita hebat untuk menjadi menjadi seperti garam. Dan setiap orang punya potensi untuk menjadi garam ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap orang punya senyum, tapi kadang sulit banget memberi senyum. Setiap orang punya jari untuk mari silakan. Saya bilang, apa yang harus kita lakukan? Belajar untuk menyapa lebih dahulu. Saudara, yang kedua juga garam apa? Garam itu fungsinya untuk bisa membuat barang atau ikan atau daging tidak cepat busuk. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kehadiran kita setelah memberi rasa, lalu juga mampu kemudian membuat lingkungan di mana kita berada. Jangan kehadiran kita justru membuat orang lain yang benar menjadi busuk. Harusnya kehadiran kita itu membuat kita yang ada di sana menjadi lebih baik dan bertahan, tidak kemudian ikut-ikutan. Tahun 2020 ada orang batuk saja kita udah minggir. Ada orang bersin saja sudah minggir. Kenapa? Takut tertular COVID. Bayangkan saja, makanya kita sadar diri. Begitu kita mulai bersin, kita pakai masker, takut nularin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita setelah kita mampu memberi rasa, tapi bagaimana kehadiran kita memberi dampak, membuat orang lain nyaman ketika kita ada di sana, membuat orang lain senang ketika kita hadir ada di situ, membuat orang lain suka dengan kehadiran kita. Yesus ditinggikan itu karena dia taat betul, bukan berarti dia gak ada masalah. Dia diludahi, dia difitnah, dia dipukul, dia dimahkotai duri, dia ditusuk, dia tidak salah disalibkan. Tapi Yesus tetap bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah makanya pemimpin prajurit berkata, memang dia ini anak Allah. Apakah tidak mungkin ketika orang melihat kita mampu mempertahankan supaya lingkungan kita tetap benar, kita juga betul-betul dipakai Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana menjadi garam? Menjadi garam itu adalah garam bisa dipakai untuk obat. Betul ya Pak Magda ya? Apa nama antiseptik kok tadi dia antibiotik? Guys, pokoknya anti-anti. Biasa dikasih garam. Nah, saudara, artinya apa? Kehadiran kita mampu mengobati
Pak, saya sakitnya panas, kehadiran kita bisa sembuh. Bukan itu saja. Tetap bukan masalah itu panas ya kasih obat. Tapi artinya mungkin ada orang yang sedang tidak nyaman hatinya, kedatangan kita, waduh kita orang jadi senang. Bukan kedatangan kita malah tambah stres. Orang stres kedatangan kita tambah stres. Atau orang gak stres begitu kita datang jadi. Ini gak fungsi garam. Kenaikan Tuhan bukan begitu. Kalau begitu berarti memang kita belum menikmati kehadiran Tuhan. Coba renungkan sampai hari ini. Kira-kira kalau kita datang orang lain senang apa senang? Berkat kenaikan kan di situ. Orang lain ada stres, begitu datang kita, luar biasa. Sebab fungsi sahabat itu sebenarnya membuat orang yang menangis jadi tertawa dan membuat orang yang tertawa sampai menangis. Saking senangnya bertemu kan akhirnya menangis. Itu sahabat. Jangan begitu orang kedatangan kita, awas, Dennis datang. Umpet langsung tutup pintu terus lu mau bro. Ini belum menikmati kebangkitan. Tadi saya bertemu ada saudara senior saya di sekolah kita Palembang, Guru Yati dari Riau. Ya. Baru datang saja, senior datang. Ya, walaupun umur mungkin lebih tua saya, tapi beliau senior sekolahnya. Ya, saudara perhatikan, kita tidak merenungkan saja berkat kenaikan itu. Menjadi garam itu bukan hanya memberi rasa, tapi mampu ketika orang lain mulai tidak enak hatinya begitu kita tahu, puji Tuhan, ada dia pasti senang. Begitu datang yang tadinya cemberut jadi tertawa, yang tadinya mungkin sedih jadi gembira. Ya, ibu sepanjang jalan tadi, aduh gigiku sakit, puji Tuhan. Lo kok malah puji Tuhan? Berarti giginya asli. So kalau palsu tidak pernah sakit gigi. Saudara perhatikan, kadang-kadang kita tidak fungsi. Yang kedua, saudara, kata Tuhan, kita ini menjadi terang. Dan Yesus katakan terang itu tidak mungkin ditaruh di bawah gantang. Nah, terang itu kan mampu menerangi ketika orang berada dalam kegelapan. Bukan hanya sekedar mampu menerangi, tetapi orang mampu membersihkan rumah, membersihkan apapun pasti pada waktu terang. Nah, kedatangan kita, ketika kita datang, orang tercerahkan melihat hidup kita. Bukan justru ketika kita datang orang tersakiti, orang terluka, orang sedih, orang tidak nyaman karena kita datang, berarti kita tidak berfungsi bagaimana Yesus akan ditinggikan di dalam hidup kita. Sehingga ketika orang akan percaya Tuhan, dengan melihat hidup kita, dia akan bilang, Allah, dia yang sudah ibadah saja begitu, dia yang sudah melayani koyomono. Akhirnya menyimpulkan seperti itu. Padahal seharusnya kita mau mengajarkan bahwa bagaimana dengan melihat kehidupan kita, orang kemudian bisa menikmatinya. Makanya saya katakan puncak dari kekristenan itu adalah apa yang orang lain dengar tentang kita, apa yang orang lain rasakan ketika kita hadir, dan apa yang orang lain lihat dari kita. Dan itu tidak membutuhkan modal yang besar. Tuhan memberikan kepada kita kapasitas, Tuhan memberikan kita potensi. Dari apa yang kita bisa miliki ini, yang kita punya, kita bisa pakai untuk menjadi terang dan menjadi garam dunia. Yang berikutnya, saudara, yang terakhir adalah apa yang sedang Yesus kerjakan. Yang sedang Yesus kerjakan yang kedua adalah dia membela kita. Saudara, kita tidak perlu membuat gerakan membela Tuhan. Dia maha kuasa, dia maha segala-galanya, dia maha hadir, dia maha punya. Dialah yang membela kita. Saudara perhatikan di sini, mengapa kita perlu dibela? Yang pertama, kita perlu dibela karena iblis itu selalu mendakwa. Dia bisa menuduh di hadapan Bapa ketika kita mau diberkati. Dia bisa menuduh kita di hadapan orang yang didakwa oleh orang lain. Dulu saya pernah ditipu dia loh. Hati-hati sekarang saja. Ini sudah dulu. Yesus akan bilang iblis akan bilang kepada Bapa Sorgawi, Daniel itu masa lalunya jelek. Yesus tidak akan, enggak baik. Enggak akan begitu. Masa lalu Daniel itu jelek. Yesus akan bilang, yes, dia jelek. Dia banyak dosanya, yes, banyak dosanya. Lalu kenapa engkau bela? Karena dia sudah menerima Yesus. Hidupnya sudah dikuduskan. Lalu kata iblis, dia nggak layak. Mengapa kamu bela? Yesus akan bilang, saya bela dia bukan karena dia hebat,
bukan karena dia sempurna, tapi aku pernah bilang kepada murid-muridku bahwa aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ketika iblis mendakwa, tak boleh dia, tak bisa. Anak turunannya di orang-orang gak benar, masa lalunya tidak baik. Yesus akan bilang, yes. Tapi ingat, aku pernah bilang kepada mereka, barang siapa menjadi milik Kristus, dia juga adalah keturunan Abraham. Dan dia ahli waris dari setiap janji yang Allah berikan kepada Abraham. Jadi Tuhan melihat kita hari ini di hari kebangkitan, tidak pernah melihat masa lalu kita. Bapa melihat kita bukan karena kita baik, kita sempurna. Bapa melihat kita karena Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Makanya janji Allah kepada Abraham Allah berikan bagi kita. Janji Allah kepada Yesus Tuhan berikan bagi kita. Kita bersyukur di hari kenaikan ini. Iblis tidak lagi bisa mendakwa kita. Yesus menyebutnya kuasa iblis sudah ditaklukkan. Yang bisa mengalahkan kita adalah tipu daya iblis. Lihat, iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap akan menerkam yang lemah. Seperti singa dan bukan singa. Tapi kita yang kadang-kadang diberikan ketakutan oleh karena suara, oleh karena membuka telinga terhadap suara yang melemahkan, membuka mata terhadap apa yang melemahkan bagi kita. Tadi pagi katakan, Abah saya punya penyakit Greg. Greg itu apa ya? Rupanya adalah mah akut ya, lambung akut. Greg agak tahu namanya pun. Tapi juga mau tak lihat dulu, protes dulu ini. Tapi saya bilang yes, waduh. Tapi betul juga Bah, yang dikirim tadi itu betul. Ternyata semua dipengaruhi oleh pikiran. Saudara perhatikan di sini, iblis akan membela gitu. Kamu elek, nggak bisa melayani. Kamu begini, nggak mungkin melayani. Kalau terus begitu, makanya wajar di gereja ini cari pelayan susahnya minta ampun. Kenapa? Pasti orang melihat saya tidak layak. Yang kedua, saudara, iblis akan membela kita. Yesus akan menjadi pembela kita. Dibela di mana? Di dalam kehidupan kita. Setiap langkah. Coba kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Nah, bagaimana Yesus membela kita? Dia tidak membela sekedar dari jauh, saudara. Yesus turun dan Yesus akan menuntun kehidupan kita di setiap hari kehidupan kita. Kalau kita baca kitab Yeremia, dari yang ditulis oleh Yeremia dalam kitab Ratapan, Tuhan selalu memberikan rahmatnya selalu baru setiap hari. Setiap hari selalu baru, setiap pagi. Saudara baca dalam Mazmur 136, itu ada 26 kali tulisan kasih setianya tetap selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Saudara, sampai 26 kali yang akan kita bahas di 2 minggu yang akan datang. Dia berkata kasih setianya selama-lamanya. Kalau tidak begitu penting kebaikan Tuhan, sampai 21 kali aja cukup loh saudara. Ini 26 kali loh ditekankan dalam satu pasal saja. Itu berarti buat Tuhan membela. Kita selalu berkata pujian-pujian lama, khususnya yang sering dinyanyikan di gereja-gereja mainstream, yang selalu katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kanannya menuntun mimpiku. Di tengah duka dunia menakutkan, hatiku tetap tenang. Dari awal tiap langkahku, tiap langkahku, Tuhan yang
sampai tiba di rumah Bapa. Yang namanya dituntun, kalau kita nuntun anak-anak kita dulu, waktu mau jatuh apakah dibiarkan jatuh? Kan enggak kan? Begitu mau jatuh mesti kita topang. Tuhan menuntun kita, tapi kadang-kadang dituntun karena kita ngeyel, digeret juga. Kenapa? Karena Tuhan menuntun kita bukan untuk ke tempat yang tidak baik. Daud menyebutnya, Tuhan adalah gembalaku yang menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Dia setiap hari ketika kita tidak mampu lagi berjalan, Alkitab mencatat Yesus yang akan menggendong kita. Itulah kelebihan orang percaya, karena percaya Yesus sudah naik ke sorga. Kita tidak perlu takut di dalam hidup ini. Ada Tuhan yang membela terhadap dakwaan iblis. Kita nggak perlu takut dengan masa lalu yang jelek, karena Yesus tidak pernah melihat masa lalu yang jelek. Ketika kita terima Yesus, kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, dan kita punya Roh Allah yang tinggal dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan menuntun kita, membela kita di sepanjang hidup kita. Kita tak perlu khawatir. Kalau bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan cukupkan. Kenapa Dia yang tuntun kok? Kalau hanya sekedar beli bakso, masa Tuhan gak cukupkan baksonya? Barung baksonya saja bisa Tuhan bayar. Dia pemilik hidup ini. Cuma yang kenapa Tuhan nggak berikan kepada kita, seringkali yang kita minta kepada Tuhan bukan kebutuhan kita, tapi hanya memenuhi keinginan kita. Karena keinginan kita tidak pernah bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Dia sebagai pembela, sebagai kepala gereja atas jemaat, adalah Dia yang jemaat adalah tubuhnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau ini tubuh, ini adalah gerejanya, lalu Yesus adalah kepalanya, maka apa yang ada di kepala ini kan menentukan. Mulut ini mau makan, tapi kemudian kenapa tidak makan? Tidak ada nafsu makan. Yang sakit mananya? Tubuhnya. Saudara perhatikan, ketika jari kanan kejepit pintu, yang kejepit ini kukunya, yang nangis itu air matanya keluar dari mata. Ketika ada anak-anaknya menderita, Yesus itu menderita, menangis bagi kita. Dan Dia pasti akan turun tangan bagi kita. Makanya ada istilah, ketika kita tidak mampu, ayo kita angkat tangan, maka Dia akan turun tangan. Ayo kita membuka tangan, maka Dia akan campur tangan bagi kita. Bersyukur buat kebangkitan ini. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita mau datang kepada Tuhan. Ayo kita baca kalimat terakhir ini, 2, 3. Yesus telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Jaminan keselamatan dan kehidupan bagi kita di sorga adalah kepastian yang nyata. Proses kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya adalah bukti kasih-Nya untuk kita. Yang bisa kita lakukan adalah mari kita sanjung Dia. Kita tinggikan Dia bukan hanya dengan pujian, tetapi dengan kehidupan kita, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Katakan di hadapan Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku menyembahmu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan ku sanjung Kau di tempat ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung menyembahmu
kebangkitan Tuhan itu nyata dan kenaikan Yesus nyata dalam hidup kami. Ada restorasi, ada pembaharuan di dalam kehidupan kami karena Tuhan yang mampu mengerjakannya. Jadikan kami pelaku firman. Dari sini kami rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ada beberapa umat kita beri korban persembahan. Yang pertama mulai besok pagi, besok sore jam 8, jam 7 ya, di sini ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Hadirlah di sini dan juga di Parangtritis. Lalu yang kedua, hari Minggu yang akan datang kita akan kedatangan tamu. Ibadah dijadikan satu dari sini dan juga dari Parangtritis sore jam 4 di sini. Yang melayani besok tamu kita dari salah satu personil Base Jam ya, Mas Adon, yang akan hadir melayani kita di sini. Jadi hadirlah. Dan tadi juga saya ditanya dari Parangtritis apakah kita nggak menyiapkan snack. Saya pikir kita lebih bagus karena kita kumpul bersama. Bagaimana kita membawa snack masing-masing secukupnya saja. Paling tidak satu orang cukup buat 50 orang. Ya, nggak usah yang berat-berat. Nanti takut nggak bisa baca, nggak bisa bawa ya. Snack ringan tapi nggak boleh kerupuk. Ya, kerupuk itu satu makanan yang unik, selalu ada tapi bukan tujuan utama. Jadi hidup kita nggak boleh seperti kerupuk, ada tapi bukan tujuan. Saudara, itu jadi kita buat snack ya hari Minggu jam 4 sore di sini ya. Kita doakan buat acara ini supaya semua berjalan dengan baik dan terus doa sampai tanggal 27 yang akan datang. 28 ada hari pencurahan Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran Ibu Wiyati dan juga ada tamu dari yang hadir juga hari ini yang baru dari Pyongyang ya. Tolong berdiri dari Pyongyang, Yungan ya, ini baru di belakang juga umnya. Selamat datang. Ibu juga ya. Tuhan Yesus berkati. Jadi pengumuman berikutnya adalah terus doakan buat pembangunan tempat menara ruang doa atau ruang sekolah minggu dan ruang baca supaya Agustus di ulang tahun gereja kita sudah bisa digunakan. Buku saya berdoa dan kemarin sudah dihubungi sebelum tanggal 18 Juli, 17 Juli buku sudah hadir, sudah bisa selesai karena tanggal 18 kalau Tuhan izinkan kami dengan tim akan ke pulau terluar di Indonesia dan tanggal 19, 20 dan 22 Juni maraton itu pelayanan di Rutan ya, Rutan Wirogunan, Rutan Cebongan dan Rutan Wonosari. Lalu hari Rabunya kita ada hari Rabu tanggal 21 Juni nanti ada KKR dan tanggal 23 Juninya hari Jumat ada latihan musik bersama dari GBI CK9 di Jalan Retjen Suprapto Jakarta bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dan sebelum itu kami berdoa bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit
Tuhan lawat, Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan. Baik berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini menghadapi tahun pemilu ini Tuhan. Teruslah damai sejahtera Allah. Masing-masing kader yang ada di negeri ini dari setiap partai politik biarlah punya tujuan yang sama supaya Indonesia semakin maju, semakin berkembang dan Tuhan dipermuliakan. Demikian juga bagi anak-anak-Mu baik yang hadir maupun yang menikmati live streaming. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati persembahan yang kami berikan, kolekte tatangan persepuluhan, bahkan persembahan khusus buat dana pembangunan. Kami percaya Tuhan Kau terima ini menjadi persembahan yang berbau harum dan Allah kembalikan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang, kami siap untuk diberkati Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Dan berkati kita bersama. Jemaat Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu dan nanti ibadah pencurahan Roh Kudus di tanggal 28. Tuhan Yesus memberkati dalam segala hal yang baik. Sambil pulang kita angkat pujian ini bersama-sama.